Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Malam hari selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia menawarkan ketenangan bagi mereka yang lelah beraktivitas. Namun di sisi lain, kegelapan malam adalah panggung utama bagi kehidupan yang tak kasat mata. Terutama di jalanan-jalanan sepi yang membelah bukit dan hutan, di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka hanyalah setipis hembusan angin. Kisah malam ini diangkat dari pengalaman nyata Bang Rian. Kejadian mengerikan ini berlangsung pada tahun 2023, tepat 10 hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sebuah niat sederhana untuk mendokumentasikan perjalanan pulang dari puncak bersama sahabatnya, Arif, justru berujung pada teror yang mengoyak kewarasan. Kamera vlog yang seharusnya merekam indahnya matahari terbit justru menjadi saksi bisu dan menjadi korban dari kengerian alam yang tak seharusnya mereka masuki. Dan mari kita mulai ceritanya. 10 hari menuju Lebaran di tahun 2023, hawa kemenangan sudah mulai terasa di mana-mana. Rian, yang biasanya lebih suka menghabiskan waktu bulan puasa dengan berdiam diri di rumah, hari itu terpaksa melanggar kebiasaannya. Sebuah undangan buka puasa bersama dari teman-teman tongkrongan lamanya di kawasan Pakansari Bogor, tak kuasa ia tolak. Hitung-hitung, ini adalah momen reuni dengan kawan-kawan sesama pehobi motor yang sudah lama sibuk dengan urusan masing-masing. Acara buka puasa itu berjalan penuh tawa dan kehangatan. Asap dari panggangan makanan, suara knalpot motor yang sesekali menderu, dan obrolan masa lalu mengisi malam tersebut hingga waktu bergulir tak terasa. Menjelang tengah malam, satu persatu dari mereka mulai berpamitan pulang. Jalanan Pakansari yang tadinya ramai perlahan menyepi. Di tempat tongkrongan itu hanya tersisa Rian dan seorang sahabat lamanya, Arif. Keduanya sama-sama tidak memiliki tanggungan pekerjaan mendesak untuk esok hari. Di tengah dinginnya angin malam yang mulai menusuk jaket, Arif melontarkan sebuah ide spontan untuk memecah kebosanan. Pria itu mengajak Rian untuk naik ke kawasan puncak, sekadar melihat pemandangan kota dari ketinggian, mengingat sudah berbulan-bulan mereka tidak memacu motor ke jalur pegunungan tersebut. Rian yang memang sedang tidak ada beban pikiran pun langsung menyetujui ajakan itu. Mereka berdua memacu kuda besi masing-masing, membelah jalan raya Bogor yang mulai lengang. Perjalanan malam menuju puncak terasa sangat normal dan menyegarkan. Sesampainya di atas, mereka menghabiskan waktu di sekitaran Masjid At-Taun. Udara puncak di pukul 1 dini hari membekukan pori-pori. Mereka duduk di warung pinggir jalan, memesan mie rebus hangat dan kopi hitam, mengobrol ngalor ngidul layaknya dua pemuda yang sedang menikmati hidup. Waktu merangkak cepat, tanpa terasa. Jam di ponsel Rian sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Waktu sahur telah tiba. Mengingat udara di atas semakin dingin, Rian menyarankan agar mereka turun menuju daerah Ciawi untuk mencari makan sahur di tempat yang lebih hangat. Sesampainya di bawah dan usai menyantap hidangan sahur, Arif kembali melemparkan sebuah gagasan. Kali ini, idenya melibatkan hobi lama mereka. Arif mengusulkan agar mereka membuat dokumentasi motovlog berdua dengan mengambil rute pulang melewati sebuah bukit terpencil yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Rian, sekalian berburu footage matahari terbit. Rian merogoh saku jaketnya, mengecek indikator baterai kamera action miliknya yang masih penuh. Dengan penuh semangat, ia mengiyakan rencana itu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa rencana mengejar fajar itu adalah awal dari malam yang tidak akan pernah berakhir. Deru mesin motor kembali memecah kesunyian aspal. Kamera telah terpasang di atas helm Rian, siap merekam setiap sudut perjalanan.
Namun, baru beberapa kilometer mereka melaju meninggalkan area Ciawi. Perangkat interkom yang menghubungkan komunikasi antara kedua helm mereka mendadak mendengung pelan. Suara Arif terdengar memecah keheningan di telinga Rian. Pria itu mengeluhkan perasaannya yang tiba-tiba berubah menjadi sangat berat dan tidak enak. Seolah ada insting penolakan dari dalam dirinya untuk melanjutkan perjalanan ke rute bukit tersebut. Mendengar keluhan itu, Rian hanya terkekeh pelan dari balik visor helmnya. Ia mencoba menenangkan temannya dengan mengatakan bahwa mereka hanya ingin bersantai melihat matahari terbit, dan sebentar lagi langit juga akan terang. Namun Arif tetap bersikeras. Firasat buruknya terasa sangat pekat, seakan udara di sekitar mereka mulai menebal dan memberi peringatan. Rian yang berjiwa petualang terus berusaha merasionalisasi ketakutan temannya itu. Ia mengingatkan Arif bahwa ini adalah bulan puasa, di mana tindakan kriminal seperti begal pun rasanya tidak mungkin terjadi karena orang-orang sedang fokus beribadah menanti datangnya hari Lebaran. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menepi sejenak di depan kawasan sirkuit Sentul. Langit masih sangat gelap. Waktu menunjukkan pukul 4:30 pagi. Di bawah pendar lampu jalanan yang kekuningan, perdebatan kecil kembali terjadi di antara mereka. Arif yang masih diselimuti rasa was-was mencoba membujuk Rian untuk membatalkan niat melewati rute bukit yang terkenal minim penerangan itu. Disinilah Rian melakukan kesalahan fatal. Dengan nada yang meremehkan dan sompral, ia menyepelekan ketakutan temannya. "Kamu tenang aja, nggak bakal ada hantu di jalanan sana. Begal juga nggak ada jam segini, ini udah mau pagi," ucap Rian takabur. Kalimat itu terucap begitu saja. Karena tidak ingin merusak rencana yang sudah disepakati, Arif akhirnya mengalah. Namun ia mengajukan satu syarat. Rian harus berada di depan untuk memandu jalan, sementara ia akan mengekor dari belakang. Ia juga mewanti-wanti Rian untuk tidak memacu motor dengan kecepatan tinggi. Rian pun menyanggupi permintaan tersebut demi kelancaran rekaman vlognya. Keduanya kembali menarik tuas gas. Secara geografis, jarak dari sirkuit Sentul menuju bukit tujuan mereka tidaklah jauh. Dalam kondisi jalanan yang kosong, rute itu seharusnya bisa ditempuh hanya dalam waktu 15 hingga 20 menit. Ban motor mereka bergesekan mulus dengan aspal. Angin menerpa wajah. Semuanya berjalan sangat lancar dan normal, hingga mereka berbelok meninggalkan jalan raya utama, masuk ke dalam sebuah kawasan yang dinaungi pepohonan lebat. Di titik inilah, gerbang realitas mulai tertutup perlahan di belakang punggung Rian. Udara di jalur alternatif itu terasa berbeda. Suhu mendadak anjlok, membawa aroma basah layaknya tanah yang baru saja diguyur hujan lebat, padahal langit subuh itu sama sekali tidak meneteskan air. Rute ini mengharuskan mereka melewati sebuah jalan menanjak yang diapit oleh rimbunan pohon bambu kecil di sisi kiri dan kanan. Tidak ada satupun tiang lampu penerangan. Sumber cahaya murni hanya berasal dari lampu utama motor mereka. Tepat sebelum sebuah tikungan yang letaknya berdekatan dengan aliran sungai kecil, Rian menekan tombol interkomnya untuk memberikan peringatan. "Kamu jangan jauh-jauh di belakang Rif," pesan Rian memecah kesunyian. Namun, tidak ada suara balasan. Hanya ada desis statis dari perangkat tersebut. Rian melirik ke kaca spionnya, menembus kegelapan. Ia masih bisa melihat pendar cahaya lampu motor Arif yang melaju mengikutinya, meski jaraknya mulai agak tertinggal. Merasa temannya masih aman, Rian memfokuskan pandangannya ke depan dan terus memacu motornya menaiki tanjakan gelap tersebut. Kamera di helmnya merekam tanpa henti. 1 menit, 2 menit berlalu. Memasuki menit ke-10, sebuah fenomena ganjil menghantam kesadaran Rian. Pikirannya mendadak kosong selama beberapa detik. Rasanya seperti gelombang radio yang kehilangan frekuensi. Berdengung di telinga,
sebelum akhirnya kesadarannya ditarik kembali secara paksa ke dalam tubuhnya. Rian mengerjapkan mata. Saat ia menatap lurus ke depan, jantungnya seakan berhenti berdetak. Rute aspal mulus yang sedari tadi ia lewati telah lenyap, berubah wujud sepenuhnya. Suara gesekan ban motornya tidak lagi mendengung di atas aspal keras, melainkan terdengar berat dan basah. Jalan di depannya kini adalah jalan setapak berupa tanah merah liat yang becek dan sempit. Lebih mengerikan lagi, pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Rumpun bambu kecil yang seharusnya menjadi patokan jalan telah hilang. Di kanan kirinya kini berdiri tegak barisan pohon raksasa yang batangnya luar biasa besar, menjulang tinggi menyerupai pohon petai hutan, dengan dahan-dahan lebat yang saling mengunci di atas, memblokir total pandangan ke arah langit. Ia sedang berkendara di tengah terowongan hutan. Kepanikan mulai menjalar di pembuluh darah Rian. Ia menoleh ke spion, berharap melihat sorot lampu motor Arif. Namun kosong. Di belakangnya hanya ada kegelapan mutlak yang menelan jalan setapak tersebut. Ia mencoba berbicara melalui interkom, namun perangkat itu mati total. Karena jalanan setapak itu terlalu sempit untuk melakukan putar balik dengan aman, Rian terpaksa terus melajukan motornya ke depan, berharap ini hanyalah jalan pintas warga desa yang belum diaspal. Ia berkendara selama nyaris 20 menit di jalur antah berantah itu. Di tengah keheningan yang mencekam, sorot lampu depan motor Rian akhirnya menangkap sebuah siluet. Ada sesosok manusia yang sedang berjalan kaki di depannya. Rian memelankan laju motornya. Sorot lampu menerangi punggung sosok tersebut. Ia adalah seorang kakek tua yang mengenakan topi caping anyaman bambu. Kakek itu berjalan lambat sambil memanggul sebuah keranjang anyaman berisi penuh ikatan rumput liar di punggungnya. Rian mencoba mencari secercah logika. Di dalam hatinya, ia merasa sangat aneh melihat ada orang mencari rumput sebanyak itu di tengah hutan gelap gulita tanpa penerangan apapun, padahal matahari saja belum terbit. Namun karena rasa ingin tahunya lebih besar, Rian merapatkan motornya tepat di belakang langkah si kakek. Ia berniat bertanya arah agar bisa segera keluar dari hutan laknat tersebut. Rian mensejajarkan kecepatan motornya dengan ritme jalan kakek tersebut. Suara mesin motor yang menderu seharusnya cukup untuk membuat siapapun menoleh. Namun kakek itu terus menatap ke depan. "Permisi, Kek. Maaf numpang tanya, ini daerah mana ya, Kek?" Sapa Rian dengan intonasi yang sangat sopan. Kakek itu membisu, langkahnya bahkan tidak goyah sedikit pun. Penasaran, Rian memiringkan kepalanya sedikit untuk melihat postur kakek itu dari samping. Cahaya lampu motor menyorot kulit tangan si kakek yang memegangi tali keranjang. Kulitnya luar biasa pucat, putih tanpa aliran darah, dihiasi dengan beberapa bekas luka bakar parah yang kulitnya mengerut mengerikan. Bulu kuduk Rian mulai berdiri. Namun ia memaksakan diri untuk bertanya sekali lagi. Kali ini dengan nada yang sedikit meninggi karena merasa diabaikan oleh orang yang sudah tua. Pertanyaan itu kembali menguap tertiup angin hutan. Kakek itu terus berjalan. Karena jengkel bercampur takut, Rian memutuskan untuk tidak memperpanjang urusan. Ia memelintir tuas gas, mendahului kakek tersebut dari sisi kanan. Saat posisi motornya sudah berada sekitar 5 meter di depan si kakek, insting alami Rian memaksanya untuk melirik ke kaca spion guna memastikan kakek itu tidak berbuat macam-macam dari belakang. Rian pun menyipitkan mata. Ia memfokuskan pandangannya ke dalam cermin spion motor matiknya. Di dalam cermin berbentuk oval itu, hanya terpantul pemandangan jalan tanah liat yang kosong dan diselimuti kabut tipis. Kakek bertopi caping yang jaraknya tidak lebih dari 5 meter di belakangnya itu tidak ada di dalam spion.
Napas Rian tercekat di tenggorokan. Ia menolehkan kepalanya langsung ke arah belakang tanpa melalui cermin. Kakek itu ada? Sosoknya sedang berjalan perlahan di titik yang sama. Dengan tangan bergetar, Rian kembali melirik spion. Namun kosong. Ia menoleh lagi ke belakang. Dan ada! Otak Rian menolak memproses kegilaan tersebut. Untuk membuktikan bahwa matanya tidak sedang berhalusinasi akibat kelelahan, Rian menghentikan laju motornya. Ia tidak mematikan mesin, membiarkan lampu belakang menyala merah menerangi jalan. Rian turun dari jok, berdiri menghadap lurus ke arah kakek tersebut. Ia menelan ludah, menunggu kakek itu berjalan mendekat. Namun, saat jarak mereka tersisa sekitar 3 meter, tubuh kakek bertopi caping itu mendadak memudar. Rupa fisiknya perlahan berubah menjadi transparan, membaur bersama kabut hutan, sebelum akhirnya menguap sepenuhnya dan lenyap ditelan udara malam tanpa meninggalkan jejak langkah di atas tanah basah. Rian terhuyung mundur, punggungnya membentur bodi motor. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur dari dahinya. Ia buru-buru merogoh saku jaketnya, mengeluarkan ponsel genggam dengan tangan gemetar. Ia berniat menelepon Arif atau siapapun. Namun saat layar ponsel itu menyala terang di tengah kegelapan hutan, Rian mendapati tidak ada satupun bar sinyal yang tersisa. Layarnya hanya menampilkan tulisan panggilan darurat. Sebuah kemustahilan, mengingat jalur bukit di wilayah ini biasanya memiliki koneksi seluler yang sangat stabil. Sadar bahwa ia telah masuk ke tempat yang bukan milik manusia, Rian buru-buru melompat kembali ke atas jok motornya. Ia menarik tuas gas dalam-dalam, memacu kendaraannya membelah lorong pohon petai raksasa itu, berusaha mencari ujung dari kegilaan yang mulai merenggut akal sehatnya. Lebih dari 20 menit, Rian memacu motornya menembus lorong pepohonan raksasa yang seolah tak memiliki ujung. Angin malam yang menampar wajahnya terasa semakin berat dan berbau tidak sedap. Di tengah keputusasaan mencari jalan keluar, sorot lampu motornya akhirnya menangkap sebuah perubahan tekstur di depan sana. Pepohonan mulai merenggang. Rian berhasil keluar dari hutan tersebut, namun napas leganya hanya bertahan selama 1 detik. Di hadapannya kini terbentang sebuah perkampungan. Namun, tempat itu sama sekali tidak memancarkan tanda-tanda kehidupan modern. Tidak ada tiang listrik yang menjulang, tidak ada kabel yang melintang, dan aspal jalanan benar-benar lenyap digantikan oleh tanah padat yang berdebu. Rumah-rumah di sisi kiri dan kanan jalan murni terbuat dari bilik bambu dan kayu tua yang tampak lapuk. Sumber penerangan di kampung itu hanyalah obor-obor api yang tertancap di depan setiap pekarangan rumah, memancarkan cahaya jingga yang menari-nari di tiup angin. Rian melirik indikator jam di dashboard motornya yang menunjukkan pukul 5 pagi. Pemuda itu membatin bahwa pada jam tersebut, seharusnya suara lantunan azan subuh sudah menggema dari masjid. Setidaknya warga desa yang normal sudah mulai menghidupkan tungku api atau bersiap menuju ladang. Namun, kampung kuno itu senyap layaknya sebuah kompleks pemakaman raksasa. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan anjing, hanya ada suara gemeretak api obor yang memakan kayu. Karena bingung arah, Rian menghentikan laju motornya tepat di sebuah pertigaan kampung. Ia membiarkan mesin motornya tetap menyala, lalu turun dan mendudukkan dirinya sejenak di atas sebuah bangku bambu yang berada di pinggir jalan. Helm full face dengan kamera yang masih merekam sengaja tidak ia lepas. Sambil memijat pelipisnya dari luar kaca helm, Rian berusaha menata kembali kepingan logikanya yang berserakan. Ia bergumam pelan menanyakan pada dirinya sendiri tentang keberadaannya saat itu. Mencoba mencari masuk akal dari rute puncak yang bisa membawanya ke tempat tertinggal seperti ini. Saat ia baru saja menggeser posisi duduknya
untuk kembali berdiri. Sebuah tangan mendadak mencengkeram pergelangan tangan kanannya. Cengkeraman itu luar biasa kuat. Suhu di sekitar bangku bambu itu anjlok drastis. Rian bisa merasakan bahwa tangan yang memeganginya itu bukanlah tangan manusia normal. Jari-jarinya terasa sangat kaku, sedingin bongkahan es, dan memiliki kuku-kuku panjang yang menancap tajam menembus serat jaket tebalnya. Rian tersentak hebat dan memutar kepalanya ke samping. Tepat di sebelahnya, berdirilah seorang wanita paruh baya. Ibu itu mengenakan pakaian yang sangat ganjil untuk ukuran tahun 2023. Atasannya berupa kebaya usang model sebelum kemerdekaan, dipadukan dengan kain sarung batik yang warnanya sudah pudar ditelan usia. Rambutnya digelung rapi membentuk sebuah konde tradisional yang kaku. "Astaghfirullahaladzim," ucap Rian spontan, memaksakan seulas senyum kaku untuk menutupi getaran ketakutan di suaranya. Wanita tua itu menatap lurus ke arah mata Rian dengan pandangan yang kosong. Alih-alih melepaskan cengkeramannya, ibu itu justru mempertanyakan tujuan Rian dengan suara serak. Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Rian justru melempar pertanyaan balik, memohon petunjuk mengenai nama perkampungan yang sedang ia pijak saat itu. Ibu berkebaya itu tidak menjawab. Ia hanya diam mematung menatap wajah Rian yang tersembunyi di balik helm. Lalu, perlahan-lahan, otot-otot di wajah ibu itu mulai bergerak tidak wajar. Bibirnya melengkung ke atas, membentuk sebuah senyuman. Namun, senyuman itu tidak berhenti di batas wajar. Ujung bibir wanita itu terus tertarik ke atas dengan tarikan yang paksa. Kulit pipinya seakan robek dan melar, mengikuti tarikan bibir yang terus memanjang, hingga akhirnya ujung senyuman itu nyaris menyentuh bagian belakang telinganya. Rahangnya terbuka teramat lebar hingga terdengar bunyi tulang yang bergeser, memperlihatkan sebuah lidah hitam yang luar biasa panjang, menjulur keluar, berayun pelan di udara. Urat saraf Rian putus seketika. Dengan tenaga panik yang meledak, Rian meronta dan mengentakkan tangannya sekuat tenaga hingga cengkeraman kuku-kuku dingin itu terlepas. Ia melompat terbang ke atas motornya, memasukkan gigi dan memelintir tuas gas sedalam-dalamnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia memacu motornya ke setanan, berusaha secepat mungkin melarikan diri dari pertigaan neraka itu, menembus barisan rumah-rumah bilik. Rian memacu motornya tanpa arah. Yang ada di kepalanya hanyalah insting murni untuk menjauh dari senyum robek wanita berkebaya tadi. Namun, alam gaib rupanya senang mempermainkan mangsanya sebelum benar-benar menerkam. Baru beberapa ratus meter motor itu melaju membelah jalanan kampung yang diterangi obor. Suara mesin motornya mendadak berubah kasar. Laju motor tersendat-sendat sebelum akhirnya mesin itu mati total, menyisakan Rian menggelinding perlahan hingga berhenti tepat di tengah-tengah jalan tanah yang sunyi. Jantung Rian berdetak layaknya tabuhan jenderang perang. Ia menekan tombol starter berulang kali dengan jempol yang berkeringat. Mesin motor itu hanya mengeluarkan bunyi ketukan dinamo yang kosong tanpa ada tanda-tanda pembakaran. Merasa terdesak, Rian mencabut ponselnya dari saku jaket, berniat menelepon Arif yang mungkin sudah berada jauh di jalan raya yang benar. Namun, layar aplikasi pengirim pesannya hanya menampilkan ikon loading tanpa henti. Status jaringan seluler maupun sambungan interkom di helmnya terputus total. Ia benar-benar terisolasi tanpa ada celah untuk meminta bantuan dari dunia luar. Di tengah usahanya mengutak-atik ponsel, dari sudut gelap di antara dua rumah bilik di sebelah kirinya, melangkahlah sesosok anak kecil. Anak laki-laki itu tampak normal. Pakaiannya seperti baju anak-anak pada umumnya. Ia berjalan gontai mendekati motor Rian yang mogok, menengadahkan wajah polosnya, lalu merengek meminta ditemani bermain karena tidak ada satupun orang yang mau menemaninya di sana.
Mengingat trauma yang baru saja ia alami semenit lalu dengan ibu-ibu bersenyum lebar, Rian tidak ingin mengambil risiko. Ia menolak permintaan itu dengan menyuruh sang anak pergi menjauh dan mencari teman bermain yang lain. Anak kecil yang tadinya merengek itu seketika mengubah postur tubuhnya. Ia berdiri tegak kaku. Wajah polosnya mendadak lenyap digantikan oleh tatapan mata yang luar biasa sinis dan penuh kebencian, menyorot tajam ke arah mata Rian. Memori tentang kakek pemotong rumput tak berbayang langsung berkelebat di otak Rian. Menggunakan taktik yang sama, Rian refleks mengangkat ponselnya, membuka aplikasi kamera, dan menyorotkan lensanya tepat ke arah wajah anak kecil yang berdiri tidak sampai 2 meter di depannya. Layar ponsel itu menampilkan jalanan tanah yang kosong. Anak kecil bersorot mata membunuh yang berdiri di depannya, itu tidak terekam sedikit pun di layar kamera. "Kamu siapa?" jerit Rian histeris, memundurkan tubuhnya hingga nyaris terjatuh dari jok motor. Bukannya mundur, entitas berwujud anak kecil itu justru maju selangkah. Dengan suara berat dan parau, anak itu menggumamkan niatnya untuk meminjam sesuatu dari Rian, seraya menjulurkan tangannya yang mungil untuk menarik-narik ujung jaket pemuda itu dengan kasar. Rian berteriak sekuat tenaga, menendang-nendangkan kakinya ke udara untuk menghalau cengkeraman makhluk tersebut. Dan tepat pada saat Gema teriakan, Rian memecah kesunyian kampung itu. Sebuah pergerakan massal terjadi. Di sekeliling Rian, pintu-pintu kayu dari setiap rumah bilik yang tertutup rapat itu mendadak terbuka secara serentak. Suara derit engsel tua bersahut-sahutan di udara. Dari dalam kegelapan rumah-rumah itu, keluarlah para penduduk kampung secara beramai-ramai. Setiap keluarga, dari yang dewasa hingga anak-anak, melangkah keluar pekarangan dan menatap lurus ke arah Rian yang terjebak di tengah jalan. Namun, mereka bukanlah manusia. Di bawah pendar cahaya obor yang bergoyang, Rian bisa melihat wujud asli para penghuni tempat itu. Rupa mereka memuakan dan jauh dari anatomi manusia. Ada sosok yang lehernya menjulur panjang menyerupai ular, meliuk-liuk menatap Rian dari atas. Ada pula yang memiliki telinga meruncing panjang ke atas, dengan sepasang mata merah menyala yang memancarkan kelaparan. Mereka berjalan perlahan, mengepung Rian dari segala arah. Dari tengah kerumunan monster antah berantah itu, muncullah sosok pemimpin mereka. Seorang nenek tua renta yang berjalan sangat membungkuk, menopangkan berat tubuhnya pada sebuah tongkat kayu hitam. Nenek itu berjalan ke barisan paling depan, mengangkat tongkatnya yang bergetar, dan menunjuk tepat ke arah wajah Rian. Kaki dan tangan Rian lumpuh seketika. Otot-ototnya seakan membeku melihat puluhan monster dari neraka perlahan merapatkan barisan, siap mencabik-cabik tubuh dan jiwanya untuk ditahan selamanya di kampung tersebut. Dalam titik keputusasaan yang absolut, sebuah energi kelangsungan hidup mengambil alih paksa kendali tubuhnya. Rian memejamkan mata rapat-rapat, merapalkan kalimat istighfar dan syahadat sekeras-kerasnya di dalam hati. Lalu menekan tombol starter motornya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Sebuah keajaiban tak kasat mata terjadi. Mesin yang tadinya mati total itu mendadak menderu dengan suara sangat kasar. Tanpa menyia-nyiakan waktu sepersekian detik pun, Rian memelintir tuas gas. Ban belakang motornya berputar liar menyapu tanah, sebelum akhirnya melesat ke depan, menerobos paksa kerumunan entitas mengerikan itu, dan melarikan diri ke arah ujung kampung yang masih diliputi kegelapan pekat. Rian memacu motornya menembus kegelapan perkampungan yang seakan tidak memiliki ujung tersebut. Keringat dingin terus mengucur deras. Penderitaannya mencapai puncaknya saat indikator bensin di dashboard motor mulai berkedip-kedip merah, menandakan bahan bakarnya sudah nyaris habis. Sadar bahwa ia tidak akan bisa lari lebih jauh lagi,
Rian menepi, terduduk lemas di tanah samping motornya, dan mulai memanjatkan doa memohon keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Di tengah kepasrahannya, hawa dingin mendadak menyergap. Kakek-kakek pemotong rumput tak berbayang yang pertama kali ia temui di jalan tanah tadi, mendadak muncul, menjulang tepat di hadapannya. "Kamu kenapa nantang saya?" hardik kakek itu dengan suara yang menggelegar membelah sunyinya malam. Rian yang kebingungan setengah mati buru-buru menyangkal bahwa ia tidak pernah memiliki niat untuk menantang siapapun di tempat itu. Namun, detik berikutnya, ia teringat pada ucapan sompralnya saat berada di depan sirkuit Sentul, di mana ia meremehkan eksistensi makhluk gaib hanya karena saat itu adalah bulan puasa. Sadar akan kesalahannya, Rian pun memohon ampun dengan suara bergetar dan meminta kakek tersebut untuk berbaik hati menunjukkannya jalan keluar menuju alam manusia. Bukannya memaafkan, kakek itu justru memberikan ancaman mutlak bahwa Rian tidak akan pernah bisa pulang dan harus tinggal selamanya di perkampungan tersebut. Tepat setelah kalimat ancaman itu terucap, wujud fisik si kakek berubah drastis menjadi teramat mengerikan. Gigi-giginya memanjang keluar menjadi deretan taring yang meneteskan liur kental. Matanya kehilangan bola mata, menyisakan rongga hitam yang kosong. Dan hal yang membuat perut Rian mual adalah saat kakek itu sedikit berbalik. Tumpukan rumput di dalam keranjang punggungnya itu rupanya adalah ribuan belatung raksasa yang menggeliat-geliat rakus. Di tengah teror visual yang mengoyak kewarasan itu, telinga Rian sayup-sayup menangkap suara deru mesin motor tak dari kejauhan. Suara mekanis itu seolah menjadi jangkar yang menyadarkannya bahwa ia masih berada di suatu tempat yang beririsan dengan dunia nyata. Tanpa membuang sedetik pun, Rian melompat ke atas motornya dan kembali memelintir tuas gas, meninggalkan monster kakek tersebut di belakang. Saat ia sedang berkendara liar membelah jalanan panjang tanpa ujung, sebuah keajaiban muncul. Jok belakang motornya mendadak terasa amblas ke bawah, pertanda jelas bahwa ada seseorang yang baru saja naik dan memboncengnya dari belakang. Rian spontan menahan napas, tanpa berani menoleh ke kaca spion sedikit pun. Sebuah suara wanita paruh baya yang sangat lembut dan berlogat Sunda kental terdengar dari belakang punggungnya, menenangkan Rian dan memerintahkannya untuk tidak perlu takut serta terus melajukan motornya lurus mengikuti jalan. Merasakan aura positif yang memancar dari sosok gaib penolong tersebut, Rian menuruti instruksinya bulat-bulat. Ia memacu kendaraannya lurus ke depan hingga akhirnya Rian mendadak menabrak hamparan padang ilalang yang tinggi dan jatuh berguling ke tanah. Rian mengerang kesakitan sambil mengusap helmnya. Namun, saat ia mendongak dan menatap sekeliling, pemandangan jalan tanah, rumah bilik, dan kampung monster itu telah lenyap tanpa sisa. Ia sedang terbaring di sebuah lahan kosong yang ditumbuhi ilalang, tepat di sisi rute jalan aspal normal yang biasa ia lewati. Hal yang paling mengejutkan adalah langit di atasnya. Tidak ada lagi kegelapan malam. Matahari bersinar teramat terik menyengat kulitnya. Rian buru-buru melihat indikator jam di dashboard motornya. Angka di sana tidak lagi menunjukkan pukul 6 pagi, melainkan terpampang jelas angka 4 sore. Rian ternganga tidak percaya. Di dalam dimensi gaib itu, ia merasa hanya berkendara dan dikejar-kejar selama sekitar 2 jam. Namun di alam nyata, waktu telah merampas nyaris 12 jam dari hidupnya. Ponsel di sakunya bergetar hebat karena sinyal seluler telah kembali penuh. Tak lama kemudian, suara deru motor terdengar menepi dengan kasar. Arif, sahabatnya, melompat turun dengan wajah yang luar biasa panik, kusut, dan penuh amarah. "Kamu dari subuh kemana aja? Aku cari kamu sampai balik ke rumahmu, tapi kamu nggak ada," bentak Arif dengan napas memburu.
Rian yang masih sangat lemas tidak mampu membalas amarah tersebut. Ia hanya meminta temannya itu untuk menemaninya mencari pom bensin terdekat terlebih dahulu karena bahan bakarnya sudah benar-benar kering dan berjanji akan menceritakan semuanya di sana. Sesampainya di pom bensin, fakta gila dari sudut pandang Arif akhirnya terbongkar. Arif menceritakan realitas versinya yang membuat Rian merinding. Arif mengaku bahwa sedari awal masuk tanjakan, Rian terus melaju di depannya dengan normal. Mereka berdua bahkan sudah sampai ke atas bukit tujuan dengan selamat. Di sana, Arif sempat menegur Rian yang hanya berdiri mematung diam menatap pemandangan dengan tatapan kosong. Namun, saat Arif berbalik sejenak ke arah motornya, sosok Rian itu lenyap begitu saja, memaksa Arif mencarinya seperti orang gila selama belasan jam. Mendengar cerita Rian tentang dimensi kampung gaib, Arif menolak mentah-mentah untuk percaya dan menganggap Rian sedang mengarang cerita demi kebutuhan vlog. "Ah, kamu bohong! Coba buka kameramu, aku mau lihat!" tantang Arif curiga. Rian dengan percaya diri membuka helm dan menyalakan kamera actionnya untuk membuktikan rekaman tersebut. Namun nahas, alat elektronik itu mati total. Bukan hanya itu, kaca lensa kameranya yang sebelumnya mulus kini retak. Dan bukti paling telak adalah saat Arif mengecek slot memori, kartu micro SD itu hilang entah kemana, seolah tertinggal di alam tersebut sebagai harga bayaran atas kepulangan Rian. Sejak insiden itu, Rian resmi mengubur impiannya untuk menjadi seorang motovlogger. Kameranya yang rusak parah tak pernah bisa diperbaiki meski sudah diganti suku cadangnya. Lebih dari itu, persahabatannya dengan Arif pun perlahan merenggang karena Arif masih menyimpan dendam. Menganggap Rian sengaja menghilang dan merusak kamera demi sebuah drama konten belaka. Jika suatu saat kalian sedang berkendara di malam yang sepi, dan tiba-tiba jalanan aspal yang biasa kalian lewati terasa asing dan berubah menjadi tanah merah, menepi dan berdoalah. Jangan memaksa untuk terus melaju, karena kalian tidak akan pernah tahu ke kampung mana jalan itu akan membawa kalian, dan apakah penduduknya akan mengizinkan kalian untuk kembali pulang. Pernahkah kalian tersesat di sebuah jalan yang seolah tak memiliki ujung? Atau pernahkah kalian melihat sebuah perkampungan asing yang kemudian lenyap di keesokan harinya? Silakan bagikan pengalaman merinding kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita membelah dimensi malam ini. Tetap waspada, patuhi rambu-rambu alam, dan sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya.